يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan menyampaikan penegasan himbauan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pemberlakuan tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah 5 waktu di masjid atau musalla untuk sementara waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan dengan dalil-dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Untuk diketahui bahwa status Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut ulil amri atau pakar kesehatan sudah tanggap darurat atau zona merah. Selanjutnya dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Untuk diketahui bahwa orang yang terinfeksi virus corona bisa jadi tidak terdeteksi dan tidak atau belum bergejala, akan tetapi menularkan virusnya kepada orang lain. Dan mengingat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi keluar masuk daerah dan keluar masuk kota dan desa, maka masjid-masjid dimanapun di Hulu Sungai Selatan harus dicegah dari menjadi tempat penyebaran atau penularan virus. Kemudian dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Daud, yang artinya, barang siapa mendengar azan, wajib baginya salat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur. Para sahabat bertanya, apa maksud uzur? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketakutan atau sakit. Situasi tanggap darurat atau zona merah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan keterangan pakar kesehatan sudah cukup membuat takut orang yang mengerti situasi ini. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Bisa jadi orang yang terinfeksi virus corona daya tahan tubuhnya kuat, namun menularkannya dan membahayakan orang lain tanpa disadari. Kemudian dalil kaidah fikih. Yang pertama, menghindari kerusakan atau bahaya didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Yang kedua, kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. Yang ketiga, ketetapan pemerintah menghilangkan perbedaan pendapat. Bahwa ketetapan yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan himbauan Majelis Ulama Indonesia seyogianya ditaati oleh semua pihak. Kemudian dalil pendapat ulama. Yang pertama pendapat Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah halaman 91. Yang artinya,
Dan di antara uzur salat Jumat dan salat berjamaah, al-khauf ala nafsihi, yang artinya khawatir akan keselamatan jiwa. Yang kedua, pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juz 4 halaman 352. Orang yang terkena diari berat tidak wajib salat Jumat, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarinya, maka haram baginya menghadiri jamaah di masjid karena akan mengotori masjid. Maksudnya, masjid wajib dijaga kesuciannya, baik dari kotoran, bau yang tidak sedap, apalagi membuat masjid menjadi tempat penyebaran virus. Maka, berdasarkan hal-hal di atas dan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 serta himbauan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan himbauan kembali sebagai berikut. Pertama, meniadakan sementara pelaksanaan salat Jumat dan salat 5 waktu berjamaah di masjid, langgar dan musalla di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun sebagai penanda masuk waktu, azan tetap dikumandangkan. Yang kedua, penyelenggaraan salat Jumat di masjid dan di langgar sekalipun dengan jumlah jamaah yang terbatas hendaknya tetap dihindari. Mengingat yang pertama, banyaknya orang dalam pemantauan atau ODP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tidak atau belum terdaftar. Yang kedua, belum adanya tes secara masif sehingga belum jelas siapa yang membawa virus. Dan yang ketiga, tidak ada jaminan semua masjid atau langgar sanggup melaksanakan protokol pencegahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, menghimbau kepada ulama, guru-guru agama, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pentingnya sesegera mungkin memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 yang jangan menunggu jatuhnya banyak korban seperti yang terjadi di daerah lain. Himbauan ini ditujukan kepada seluruh masjid, langgar, musalla, dan kaum muslimin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan akan diperbaharui sesuai dengan situasi dan kondisi penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di kandangan pada tanggal 4 Sya'ban 1441 Hijriah, bertepatan 29 Maret 2020 Masehi. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Umum Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri ditandatangani, Sekretaris Umum Guru Haji Muhammad Khairani ditandatangani. Demikian penegasan himbauan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.